Halo, selamat malam Sobat TPA. Oke, hari ini kita agendanya adalah membahas materi TPA ya, terutama TPA SIMA UI, kemudian TPA Bappenas sama TBS LPDP. Nah, sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahratul Jana, kebetulan saya adalah alumni Award LPDP. Waktu itu saya masuk tahun 2018, kemudian lolos LPDP maksudnya tahun 2018, kemudian masuk kuliah di tahun 2019 dan lulus di tahun 2021. Untuk jurusannya saya S1-nya di Universitas Negeri Surabaya, ambil fisika murni, S2-nya ITS ya, Institut Teknologi Surabaya, fisika murni juga. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk materi TPA-nya ya. Nah, di sini yang pertama ada SIMAUI. Nah, di SIMAUI biasanya untuk satu kali tes itu ada verbal total 40 soal dengan durasi 30 menit. Yang mana soalnya terdiri dari analogi kata, kemudian bacaan. Jadi full analogi kata sama bacaan. Tapi yang bagian ini kita nggak bahas ya. Yang kita bahas adalah yang bagian kuantitatif sama penalaran yang analitik ya. Karena itu yang menurut saya krusial ya atau susah. Kemudian di SIMAUI biasanya kalau benar itu plus 4, kalau salah min 1, nah kalau kosong 0. Jadi sebaiknya teman-teman kalau mau mengerjakan soal SIMAUI atau ikut tes SIMAUI, sebaiknya dikerjakan saja yang yakin jawabannya benar ya. Kalau nggak yakin jawabannya benar, ditinggal aja. Dan di SIMAUI memang soalnya disetting tidak untuk dikerjakan semua. Artinya yang kita kerjakan adalah yang kita yakin bahwa jawabannya itu benar ya, biar nggak minus nanti. Kemudian untuk TBS LPDP. Nah, TBS LPDP ini ada empat sebenarnya ya, empat subtes, tapi yang kepribadian ini nggak dinilai, jadi tidak ada nilainya. Yang ada nilainya cuma subtes penalaran verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Yang mana penalaran verbal itu ada 23 soal, durasinya 30 menit ya. Biasanya bagian pertama ada analogi, kemudian ada silogisme atau penalaran logis, kemudian analitis ya. Ini nomor-nomornya urut biasanya. Kemudian subtes penalaran kuantitatif ada deret bilangan, aritmatika dan aljabar. Ada juga kecukupan data. Nah, untuk kecukupan data ini meliputi aritmatika dan aljabar ya materinya. Bisa dilihat di YouTube bahas TPA ya untuk contoh-contoh soalnya. Kemudian untuk pemecahan masalah ini ada 12 soal dengan durasi 20 menit. Nah, di TBS LPDP ini biasanya benarnya itu plus 5 ya. Benar nilainya plus 5. Nah, tidak ada minus ya tentunya. Jadi ini total soalnya itu kan ada 60. Karena benarnya itu plus 5, berarti satu kali tes kalau kita benar semua itu skornya 300 ya. Jadi sebaiknya dikerjakan semua karena nggak ada minus ya. Kemudian untuk TPA Bappenas, nah Bappenas ini biasanya terdiri dari 250 soal dengan durasi 3 jam, yang mana verbal ada 90 soal, durasinya 60 menit, ini susunannya ya. Kemudian kuantitatif ada 90 soal 60 menit, ada juga penalaran 70 soal 60 menit. Ini ada gambarnya juga. Tapi nanti yang kita bahas adalah yang bagian kuantitatif sama analitiknya saja. Kemudian di TPA Bappenas juga tidak ada pengurangan nilai ya jika salah. Jadi sebaiknya dikerjakan semua. Nah, bagaimana cara manajemen waktunya? Biasanya kalau saya ikut tes, sepengalaman saya ya, saya akan mengerjakan urut dari awal sampai akhir tentunya. Nah, ini kalau bagian verbalnya
sudah selesai, tapi waktunya masih ada, kita nggak boleh langsung lanjut ke kuantitatif. Jadi harus ada ini, harus ini ya, setiap subtes itu kita nggak boleh lompat-lompat. Jadi kalau subtes verbal ya kita ngerjakan verbal aja. Nanti waktunya habis, langsung pindah kuantitatif. Kuantitatif waktunya habis, langsung ke penalaran. Sama kayak TBS LPDP juga ya. Nah, di sini untuk TPA Bappenas ya kadang soalnya gampang, kadang soalnya susah, nggak mesti ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang tes Bappenas lewat lewat mana ya? Lewat UB. Nah, kebetulan UB itu biasanya kalau PPDS ya atau pendaftaran dokter spesialis itu biasanya pakai TPA Bappenas. Nah, itu Bappenasnya lumayan susah. Tapi kadang-kadang gampang juga. Jadi nggak mesti, nggak selalu gampang, nggak selalu susah. Kadang gampang, kadang susah gitu untuk TPA Bappenas. Nah, itu untuk yang TPA Bappenas. Oke, nah di sini saya akan membahas beberapa contoh soal baik dari SIMAUI, TBS LPDP maupun TPA Bappenas. Untuk itu bisa disimak nanti ya pembahasannya. Nah, nanti untuk tanya jawabnya mungkin bisa kita lakukan nanti setelah setengah jam mungkin nanti saya akan adakan tanya jawab gitu ya, terus kita lanjut lagi biar semua soalnya terbahas. Oke. Nah, yang pertama ada soal SIMAUI. Kebetulan contoh-contoh yang saya ambil di sini yang antara ini ya, antara medium sampai hard lah. Kalau yang easy-easy nggak saya bahas karena mungkin beberapa dari teman-teman juga kayaknya udah bisa ya. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 ya, enggak ada nomornya sih ini. Kita mulai dari materi aljabar SIMA-UI. Enggak semua soal SIMA-UI itu susah, tapi di sini yang saya ambil contohnya itu antara yang medium sampai yang hard ya. Oke. Diketahui X bilangan A kuadrat plus 2 sama dengan X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Bila A sama dengan 5/3, maka X min X per 1 adalah, nah mungkin kita kan tahu ya, persamaan kuadrat. Oke, sebentar ya. Persamaan kuadrat itu kan ada yang kayak gini kan. A min B kita kuadratkan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Nah, untuk mencari X min 1 per X ini, kita bisa pakai rumus ini ya, pakai formula ini. Kenapa pakai formula ini? Karena di sini yang kita ketahui adalah bentuk bagian dari formula kuadrat. Jadi kita bisa pakai persamaan kuadratnya. Nah, berarti di sini kita substitusi saja X per kita kuadratkan. Nah, ini kan nanti jadinya itu X kuadrat plus 1 per X kuadrat, gitu ya. Jadi A-nya itu X, B-nya itu 1/X, gitu. Kemudian min 2 kali X kali 1/X. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini 2 kali X kali 1/X kan pasti habis ya. Tinggal 2 aja kan. Kemudian X kuadrat plus 1 per X kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2. Berarti ini A kuadrat plus 2 minus 2. Nah, oke. A kuadrat plus 2 minus 2, 2-nya habis kan? Sehingga hasilnya menjadi A kuadrat aja. Nah, yang kita cari adalah bentuk yang enggak kuadrat. Ya udah, kan tinggal diakar ya. Atau kayak gini. Bentar. Nah, oke, selesai. A tadi sama dengan 5/3. Berarti ini nilainya 5/3. Oke, nggak susah ya, gampang ya ini ya. Mungkin lebih ke easy ya daripada medium. Ya, ini untuk yang soal SIMA-UI. Nah, selanjutnya kita ke soal TBS LPDP yang bagian aljabar. Oke, di sini ada akar 289. Ini kan sama dengan 17 ya.
kemudian dikurangi 4. 2 kuadrat itu kan 4. Nah, 20 dibagi 0,025. Teman-teman kalau misalkan ada bentuk desimal gini ya, biar nggak bingung, biasanya kalau saya rubah ke pecahan. Jadi ini saya rubah ke bentuk pecahan, 20 dibagi, saya tulis lengkap ya, biar nanti nggak ada yang bingung. Saya tulis lengkap dulu, 25 per, itu kan 3 angka di belakang koma ya, berarti per 1000 per 8. Nah, ini kan bisa jadi 20 kali 1000 dibagi 25 dibagi 8. Nah, kita bisa sederhanakan pecahannya. Biasanya kalau misalkan angkanya terlalu besar, itu kita bisa sederhanakan seperti ini. 20 dibagi 4, dibagi 5 dapat 4. Ini dibagi 5 dapat 5. Kemudian 1000 kalau dibagi 5 dapat 200 ya. Nah, 4 dibagi 4 habis, 8 dibagi 4 dapat 2, 200 dibagi 2 dapat 100. Sehingga nilai dari yang ini 20 dibagi 0,025 per 8 itu 100. Kemudian yang 64. 64 dibagi 16 per 5, berarti kan 64 dikali 5 per 16 ya. Bagi 16 habis, bagi 16 dapat 4, 4 kali 5, 20. Nah, jadi 17 dikurangi 4 ditambah 100 dikurangi 20. Ini 13, ini 80, jadinya 93. Oke, cukup mudah ya. Nah, ini contoh soal TBS LPDB. Selanjutnya soal TPA Bappenas, ini yang versi sedikit lebih susah dari biasanya. Nah, banyaknya bilangan bulat positif W memenuhi pertidaksamaan 2 kurang dari sama dengan 4W per 4W. Nah, di sini kan per 4 min W ya, 4 min W. Artinya W itu tidak boleh sama dengan 4. Kenapa kok W tidak boleh sama dengan 4? Karena ketika W-nya sama dengan 4 berarti dia 0. Sesuatu dibagi 0, nggak bisa ya. Nanti hasilnya tak terhingga. Nah, jadi nilai W itu nggak boleh melebihi, nggak boleh sama dengan 4. Nah, nilai W juga tidak boleh lebih besar dari 4. Kenapa? Kalau nilainya lebih besar dari 4, berarti bawahnya ini kan nanti minus ya. Nah, kalau dia nilainya bawahnya ini minus, otomatis nggak mungkin kan nilai minus, tapi lebih besar dari 2. Nah, jadi nggak mungkin. Nah, ini kita bisa cek satu-satu. Misal ya, W sama dengan 1. Saya tulis saja deh. Kita cek nilainya satu-satu. Jika W sama dengan 1, berarti kan 2 kurang dari sama dengan 4 per 4 dikurangi 1. Jadinya 2 kurang dari sama dengan 4 per 3. 4 per 3 itu kan 1,3333 ya, nggak sampai 2 kan. Nah, kalau 2 lebih kecil sama dengan 4 per 3, jelas analogi ini salah ya. Nggak memenuhi persamaannya. Nah, kemudian kita pakai nilai W sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 4 kali 2 itu 8, kemudian bawahnya 4 dikurangi 2. Nah, berarti bentuknya 2 kurang dari sama dengan 8 dibagi 2 dapat 4. Nah, ini benar ya, memenuhi persamaan ini. Kemudian W sama dengan 3, kita cek 2 kurang dari sama dengan 12 per 4 dikurangi 3 itu 1. Sehingga bentuknya 2 lebih kecil sama dengan 12. Benar ya, 2 itu lebih kecil dari 12 ya. Nah, sehingga nilai yang memenuhi adalah W sama dengan 2 dan W sama dengan 3. Yang ditanyakan banyaknya bilangan ya, Kak ya. Jadi banyaknya bilangannya ada berapa? Ya ada 2, yaitu 2 dan 3 gitu ya. Oke, saya tulis di sini ya, 2 dan 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke soal SIMAUI. Nah, ini soal SIMAUI 2023. Abi bekerja di sebuah dealer mobil dan mendapatkan komisi C.
komisi yang diterima adalah 2% dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan, yang mana selisih antara harga mobil P dan nilai mobil V. Keuntungan yang diperoleh dealer setiap transaksi adalah, soal ini diadopsi dari soal GRE. Nah, kalau kakak mau cari sumbernya dari mana, coba translate ini ya. Terus translate dalam bahasa Inggris, kemudian searching di Google, nanti ketemu sumbernya. Nah, jadi ini diambil dari soal GRE. Tapi kalau yang di soal GRE itu, dia pakainya 1%, bukan 2%. Nah, ternyata cara penyelesaiannya seperti ini. Kan yang ditanya keuntungan yang diperoleh dealer kan. Oke, yang pertama keuntungan total. Itu kan sama dengan P min V ya. Kemudian komisi ABI. Ternyata komisi ABI-nya itu kayak gini bentuknya, 2% C kali keuntungan total. Nah, kemudian kalau keuntungan dealer itu sama dengan keuntungan total dikurangi komisi ABI. Sehingga keuntungan totalnya kan tadi P min V. Kemudian dikurangi 2% dari C dikali P min V. Sama-sama ada P min V ya di sini ya. Kita bisa keluarkan P min V-nya. Nah, 2% itu kan 0,02 ya. Atau saya tulis dulu deh, 2% C. Nah, kan nggak ada tuh jawaban 2%. Kita pakai 0,02. Nah, sehingga jawabannya yang A ya. Oke. Yang A. Oke, ini ya jawabannya ya. Jadi memang di sini dikatakan komisi yang diterima adalah 2% dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Tapi di sini bukan C sama dengan 2% total dari keuntungan 2% dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan, bukan seperti itu. Melainkan 2%-nya itu kita kalikan dengan C terus dikalikan dengan keuntungan total gitu. Oke. Lanjut ke soal TBS LPDP ya. Dinding seluas 75 meter selesai dicat selama 8 jam oleh 9 pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 5 pekerja? Cara mengerjakan soal ini kita pakai perbandingan. Yang pertama bisa kita pakai perbandingan lurus dulu, habis itu perbandingan terbalik, atau perbandingan terbalik dulu, habis itu perbandingan lurus ya, bebas. Kita tulis dulu ya di sini ada 75 meter ya, selama 8 jam dengan 9 pekerja. Nah, boleh kita tetapkan dulu. Cara menetapkannya, yang ditanyakan waktu ya Kak ya. Jadi kita bisa pakai acuan dindingnya yang tetap dulu, pekerjanya beda, atau pekerjanya tetap, dindingnya yang beda. Misal saya pakai dindingnya yang tetap ya. Ini misalkan X jam untuk 5 pekerja. Nah, maka ini jatuhnya di perbandingan terbalik. Ya kan? Semakin banyak pekerja ya semakin cepat kan selesainya. Kalau pekerjanya dikit ya semakin lama tentunya ya. Oke, jadi ini masuk ke perbandingan terbalik. Oke, berarti di sini kita kan mau cari X ya. Caranya X per yang setara dengan X berarti 8 jam ya. X itu kan jam, sama dengan karena perbandingan terbalik berarti X itu sama dengan 9, yang 8-nya sama dengan 5. Nah, seperti ini berarti X sama dengan 9 kali 8 ya, dapatnya 72/5. Nah, begitu. Oke. Kak itu luas yang kedua 50. Iya, belum ya. Belum selesai ya Kak ya ini ya. Oke, belum selesai. Jadi nyarinya harus satu-satu.
Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya kan kita sudah tahu X ya. X-nya sama dengan 72/5 jam ya kan. Nah, sekarang kita cari yang 50, Kak. Nah, 50 meter, 50, sorry, kita tulis ulang, 75 meter itu 72/5 jam untuk 5 pekerja ya. Nah, kemudian kita cari yang 50 meter. Misalkan ini Y jam, jadi kita cari Y. 5 pekerja. Pekerjanya tetap, tapi dindingnya luasnya beda. Semakin lebar dindingnya ya semakin lama. Kalau semakin kecil dindingnya ya semakin cepat ya. Jadi ini perbandingan lurus ya. Ini maksudnya perbandingan lurus. Nah, perbandingan lurus. Oke, berarti di sini kita cari Y-nya ya, karena perbandingan lurus berarti Y per 72/5. Kayak gini dulu kalau bingung ya. Kemudian lurusnya Y itu 50 meter, lurusnya 72/5 itu 75. Nah, sekarang kita sederhanakan. Bagi 25 dapat 2, bagi 25 dapat 3. Sehingga Y-nya sama dengan 2/3 dikali 72/5. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. Bagi 3 dapat 1, 72 kalau dibagi 3 dapat 24 ya Kak ya. Nah, sehingga jadinya 48/5. 48/5 jam ya. Nah, karena 48/5 jam ya. Oke. 48/5 jam itu sama dengan 48 kalau dibagi 5 dapat 9 ya. Sisanya berapa? Sisanya 3/5. Nah, yang 3/5 jam ini kita kalikan 60 menit. Sehingga 3/5 kali 60, 36 ya. Jadinya 9 jam 36 menit. Nah, itu cara merubah jam ke menit ya. Tinggal 3/5 jamnya kita kalikan menit gitu aja. Kalikan 60 menit maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya 9 jam 36 menit. Oke, hati-hati ya untuk konversi jam karena kadang-kadang banyak yang salah. Sebuah kereta api menempuh jarak D kilometer antara dua kota dalam H jam dan terlambat setengah jam. Agar tidak terlambat, kecepatan kereta api harus, nah, kita agar tidak terlambat berarti waktunya kita rubah ya. Oke, waktu yang tepat, misalkan sama dengan T. Nah, waktu yang terlambat itu kan H ya. H sama dengan T plus setengah. Oke. Nah, kalau kita mau cari T, berarti kan T sama dengan H sama H dikurangi setengah. Oke. Yang namanya kecepatan, rumusnya jarak per waktu ya. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya D. Waktunya biar tepat waktu berarti pakai waktu T kan? Jadinya H min setengah. Jadi jawabannya D per H min setengah. Nah, tapi ternyata di sini nggak ada jawaban itu. Maka kita harus rubah ya. Istilahnya itu kayak manipulasi matematika gitu. Kita kalikan 2/2. Kenapa kita kalikan 2/2? Karena di sini kita lihat ada 2D, 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 2D gitu kan. Nah, kita kalikan 2/2 atas bawah. 2/2 itu kan 1 ya. Jadi pecahan ini kalau dikalikan dengan suatu bilangan yang atas dan bawahnya itu sama ya, atau identitas perkalian, itu dia tidak berubah nilai. Sehingga jawabannya 2D, kemudian 2 kali H jadi 2H, 2 kali min setengah jadi min 1. Sehingga jawabannya minimal 2D per 2H min 1, agar dia tidak terlambat. Gitu. Oke. Nah, berikutnya kita ke soal deret ya. Yang pertama ada soal deret SIMA UI. Kadang-kadang soal SIMA UI deretnya biasa aja, tapi kadang-kadang luar biasa juga. Oke, nah kalau kita lihat di sini 1/4 tambah 5. Sorry, kok tambah 5 sih? Tambah 3 maksudnya. Tambah 3
4 ke 9 tambah 5, kemudian tambah, nah nggak mungkin seperti ini polanya kan? Karena di sini nggak mungkin penjumlahan polanya, dan nggak mungkin bentuk perkalian murni gitu ya. Jadi di sini kalau soal seperti ini biasanya pasti deretnya itu polanya unik ya. Deretnya memiliki pola yang unik. Nah, berarti berapa kira-kira polanya? Sebenarnya untuk deret itu kita harus trial error, dicoba satu-satu. Nah, ternyata pola yang saya temukan seperti ini. Oke. Yang pertama, angkanya 1 kan ya. 1 kali 2 kita tambahkan dengan 2 dapatnya 4. Angka kedua 4 kan. 4 kali 2 kemudian kita 4 kali 3. 4 kali 3 kita kurangkan 3. 4 kali 3 12 ya. Kita kurangkan 3 dapat 9. Nah, berikutnya 9 kali 4. 9 kita kalikan 4 dapat 36. Nah, selanjutnya kita tambah 4. Dapatnya 40. Berikutnya 40 kita kalikan dengan 5, dapatnya 200 ya, kurangi 5 jadinya 195. Selanjutnya 195 kita kalikan 6, habis dikurangi berarti ditambah ya, ditambah 6. Nah, dapatnya 1176. Kalau mau lebih yakin lagi kita lanjutkan. 1176 kita kalikan 7, kemudian kita kurangkan 7, hasilnya 8.225. Nah, sehingga jawabannya adalah 1176 gitu ya. Oke. Berikutnya kita ke soal deret TBS LPDP. Nah, ini juga sama Kak, sebenarnya kita trial error ya. Kita coba ya, misalkan 3 ke 9 kali 3. Kemudian kali 2 bagi 3. Nah, tapi di sini ini benar sih bagi 3. Tapi yang 8 ke 19 bukan dikali 3 ya. Dia ditambah. Nah, berarti polanya enggak seperti ini, Kak. Nah, jadi polanya itu seperti ini. Saya tulis ulang ya angkanya. Di sini. 3, 9, 18, 6, kemudian yang ditanya nah oke, jadi polanya begini. 3 ke 9 itu kita dapatkan dari 3 kali 2 ditambah 3 ya. Jadi ini dikali 2 kemudian ditambah 3. 3 kali 2 kan 6, tambah 3 jadi 9. Selanjutnya ke sini ditambah 9. Berikutnya lagi dibagi 3. Nah, coba kita cek apakah sama 8 ke 19 itu dikali 2 tambah 3. Oke. 8 kalau kita kalikan 2 hasilnya 16 ya. Kemudian kita tambahkan 3 hasilnya jadi 19. Cocok ya? Nah, yang ini juga dibagi 3. Nah, berarti ini ke sini juga sama, Kak. Kali 2 ditambah 3 ya. Jadi 6 kita kalikan 2 terus kita tambah 3 jadinya 15. Nah, kita isi 15. Kalau 15 ke 24 sama enggak ditambah 9? Oh, ternyata sama. Nah, berarti pola kita sudah konsisten sehingga jawabannya adalah 15 ya. Untuk yang baru pertama belajar pasti menemukan pola seperti ini cukup lama karena harus trial error ya, dicoba satu-satu. Semakin banyak kita latihan, maka semakin cepat kita menemukan pola suatu deret. Gitu. Oke. Selanjutnya soal TPA Bappenas ya. Dari ketiga jenis soal ini tingkat kesulitannya menurut saya setara ya, Kak ya. Makanya saya ambil yang setara-setara. Makanya Bappenasnya nggak saya ambil yang gampang-gampang, karena kalau diambil yang gampang atau yang mudah, nanti nggak setara sama yang SIMAUI atau TBS LPDP. Oke, kemudian berikutnya yang soal TPA Bappenas ya. Nah,
Itu 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 15, dan seterusnya. Pasti polanya mirip yang si Maui tadi ya. Nah, polanya ternyata begini, Kak. Oke, angka pertama kan 3 ya. 3 kita kalikan 2, terus dikurang 1. Dapatnya 5 ya. Lanjut. Kemudian 5 kita kalikan 2 dikurangi 3. Dapatnya 7 kan? 10 kurangi 3. Lanjut. Kemudian 7 kita kalikan 2 ditambah 1. Dapatnya 15. Lanjut. 15 kita kalikan 3. Sorry, kita kalikan 2 ditambah 3. Dapatnya 33. Selanjutnya 33 kita kalikan 2, 66 ya. Kemudian dikurangi 1. Kembali lagi ke pola awal. Dapatnya 65. Berarti berikutnya 65 kita kalikan 2, 130. 130 dikurangi 3, dapatnya 127. Nah, jadi jawabannya 127. Oke, bagi yang mau TBS LPDP, ya siap-siap polanya pasti ya mirip-mirip kayak gini ya. Tapi nggak semua soalnya seperti itu. Ada yang mudah, tapi kayaknya banyak yang susah ya kalau TBS LPDP. Kalau si MAUI kadang untuk deretnya susah kayak gini, tapi nggak banyak, paling 1 atau 2. Kadang sangat mudah juga. Oke. Berikutnya ada angka berpola ya. Untuk si MAUI selalu ada matematika berpola atau angka berpola. Bisa berupa angka atau berupa huruf ya. Nah, yang saya ambil di sini adalah contoh yang berupa angka. Ini baca polanya boleh dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, sedapatnya. Nah, ini lebih susah lagi dari deret. Kalau deret kita masih punya acuan, ada deret larik, deret tingkat ya, jenis-jenisnya macam-macam. Kalau angka berpola atau matematika berpola itu kayak kita full menalar. Jadi angka-angka ini dihubungkan nanti jadi apa gitu. Oke, kita mungkin bisa mulai dari yang paling bawah ya. Kenapa mulai dari yang paling bawah? Soalnya yang ditanya yang atas ya. Oke, jadi polanya itu seperti ini, Kak. 4 kuadrat kita kalikan 2. 4 kuadrat 16 ya, kalikan 2 dapat 32. Kemudian dikurangi dengan 2 kuadrat. Hasilnya 28. Harus konsisten ya polanya. Nah, kemudian 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. Kita kalikan 2, dapatnya kan 98. 98 kita kurangkan dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. 98, saya tulis dulu ya, 98 dikurangi 36, dapatnya 62. Oke, konsisten dia. Nah, kali 2-nya ini dia konsisten, sedangkan yang ini diambil dari kolom ketiga. Berarti berikutnya 5 kuadrat, kita kalikan 2. 25 kalikan 2, dapatnya 50 ya. 50, terus dikurangi 2 kuadrat itu 4, jadinya 46. Jawabannya 46 ya. Oke. Nah, kemudian ini juga ada ini yang baru-baru ini katanya ada soal seperti ini juga di TPA Bappenas. Kalau TBS sama PDP nggak ada yang kayak gini ya, kayak jadi mungkin lebih aman. Nah, ini polanya masuk ke deret bilangan ya ini. Polanya seperti ini. Yang kolom pertama itu kayak gini, 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 11 ditambah 4. 11 ke 13 ditambah 2. Kolom kedua, 5 ke 9 ditambah 4. 9 ke 14 ditambah 9 ke 11 ditambah 2. 11 ke 15 ditambah 4. Nah, gitu. Berikutnya 8 ke 10 ditambah 2, kemudian 10 ke 14 ditambah 4, berikutnya ditambah 2 lagi. Sama kayak baris ketiga itu sama kayak baris pertama ya polanya. Nah, baris keempat ditambah 4, kemudian ditambah 2, kemudian ditambah 4 lagi kan harusnya sama kayak baris kedua. Nah, 18 ditambah 4 dapatnya 22 ya. Jadi jawabannya 22. Gitu ya. Oke. Nah, itu contoh soal Bappenas ya, tapi yang versi yang agak susah gitu. Oke.
Kemudian kita ke kecukupan data ya. Oke, nanti mungkin pertanyaannya sekalian selesai kita bahas semua ya. Bentar, ini kurang berapa slide sih? Oh, masih lumayan sih. Kita selesaikan dulu ya, Kak, biar cukup waktunya 1 jam. Nah, mesin A dan mesin B dapat mencetak 7 buku dalam waktu 12 jam. Mesin B dan mesin C dapat mencetak 9 buku dalam waktu 20 jam. Berapa lama mesin tersebut mencetak 10 buku dalam waktu yang bersamaan? Nah, sebenarnya untuk soal kecukupan data itu kita nggak perlu mengerjakan soalnya, nggak perlu menjawab. Yang ditanyakan adalah soal ini itu bisa dijawab pakai informasi yang mana? Informasi satu saja, atau informasi dua saja, atau 1 dan 2 harus digabung, atau 1 dan 2 atau 1 saja atau 2 saja, atau 1, 2 nggak cukup, kayak gitu. Kalau sudah yakin langsung dijawab nggak apa-apa. Tapi kalau modelan begini kayaknya saya harus mengerjakan dulu ya, karena ini perlu pembuktian. Tapi kalau Kakak misalkan, "Oh ini menurut saya gampang, saya yakin jawabannya A," gitu, ya udah nggak usah dihitung, langsung dijawab. Tapi kalau nggak yakin, ya harus dihitung ya, gitu. Oke, sekarang kita dapatkan, informasi dari soal ya. Dari soal diketahui bahwa oke, kita uraikan dulu informasi yang ada dari soal ya. Sorry, dari bacaannya ini, atau dari soal. Nah, itu kan A sama B dapat 7 buku dalam waktu 12 jam. Kenapa kita pakai karena ini perbandingan terbalik ya. Ini kan suatu kerjaan yang dikerjakan 2 orang. Kalau 1 orang jelas lebih lama, kalau 2 orang lebih cepat. Nah, pakainya ya, kayak konsep kecepatan. Kemudian ya yang berikutnya, mesin B dan mesin C dapat mencetak 9 buku dalam waktu 20 jam. Berarti 1/B ditambah 1/C sama dengan 9/20. Nah, ini informasi yang kita peroleh dari soal ya. Nah, selanjutnya kita cek satu-satu satu-satu informasinya. Mulai dari yang informasi pertama. Yang informasi pertama saya taruh sini ya. Nah, mesin B dapat mencetak 1 buku dalam waktu 4 jam. Oke. Berarti kalau misalkan B dapat mencetak 1 buku dalam waktu 4 jam, kita bisa cari A-nya berapa kan kecepatannya untuk mencetak 1 buku. Berarti di sini 1/A ditambah 1/B sama dengan 7/12, ya kan. Nah, kalau mesin B dapat mencetak 1 buku dalam waktu 4 jam, otomatis kalau dia mencetak 7 buku, itu selama 4 kali 7, 28 jam ya, Kak, ya. Nah, berarti di sini 1/A ditambah 1/28 ya, sama dengan 7/12, gitu kan. Nah, jadi kalau 1 buku 4 jam berarti 7 buku 7 buku sendirian ya. 7 buku sendirian itu dia durasinya 28 jam. Nah, berarti kan A-nya ketemu kan, Kak? A-nya ketemu atau diketahui. Nah, gini aja ngitungnya, A-nya diketahui. Jadi nggak usah, biar kita nggak ribet dengan perhitungan yang angkanya nggak bagus. Ini termasuk perhitungan yang angkanya nggak bagus ya. Nah, karena kita diburu waktu ya ketika tes itu. Jadi sebaiknya kalau oh ini bisa diketahui, tulis saja ini diketahui gitu kan. Nah, sekarang kalau yang ini diketahui gitu kan. 1/B ditambah 1/C itu sama dengan 9/20. Kalau 1 buku itu 4 jam, kalau 9 buku berarti kan saya tulis dulu ya di sini. Saya ketik aja deh. 7 buku sama dengan 28 jam. Kemudian 9 buku sama dengan 9 kali 4 ya, 36 jam. Nah, boleh kita tulis gini, 1/36 ditambah 1/C sama dengan 9/20. Berarti kan 1/C-nya bisa diketahui ya, Kak, ya? Atau
C sendiri kalau mencetak 9 buku itu bisa dicari. Nah, diketahui. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapa lama mesin mencetak 10 buku dalam waktu bersamaan ya. Berapa lama mesin tersebut mencetak 10 buku dalam waktu bersamaan. Berarti kan A per B per C ya yang dicari ya. Jadi 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C dapat diketahui ya. Dapat diketahui. Nah, kayak gini. Oke. Jadi jawaban kita pakai informasi satu saja itu sudah bisa menjawab soal. Nah, berarti kalau kita pakai satu saja bisa menjawab soal, jawaban B pasti salah, jawaban C pasti salah, jawaban E pasti salah. Sehingga jawabannya antara A atau D. Pakai satu saja bisa, tapi dua nggak bisa, atau pakai satu saja bisa, pakai dua saja bisa, gitu. Nah, selanjutnya kita cek yang nomor 2. Mesin A dan mesin C dapat mencetak 8 buku dalam waktu 15 jam. Berarti kan 1/A ditambah 1/C sama dengan 8/15. Nah, ini mirip kayak persamaan linear ya. Nah, dari soal tadi kan kita dapat yang tadi 1/A ditambah 1/B sama dengan 7/12 ya. Kemudian 1/B ditambah 1/C dapat 9/20. Nah, kan kita bisa gabungkan, misalkan kita gabungkan AC sama AB, nanti ketemu A gitu kan. Terus AB sama BC, nanti ketemu C. Nah, dari sini kita bisa cari masing-masing ya. Jadinya 1/A plus 1/B plus 1/C dapat diketahui ya. Dapat diketahui. Nggak usah dihitung, karena kalau dihitung nanti menguras banyak waktu, sedangkan kita waktunya terbatas untuk menjawab soal. Diketahui. Nah, sehingga jawabannya yang dadu ya Kak ya, karena kita pakai dua saja juga bisa. Oke. Selanjutnya kita ke soal TPA Bappenas. Ini maksudnya ke aritmatika ya atau logika kuantitatif. Sebuah bus melaju menuju kota yang berjarak X kilometer. Melakukan P kali pemberhentian dari melakukan P kali pemberhentian dengan informasi pendukung sebagai berikut. A, kecepatan bus adalah K per jam secara konstan. Kalau kita pakai A saja, berarti kita cuma tahu waktu perjalanannya ya. Kemudian bus berangkat pada jam J1 dan sampai pada J2. Manakah informasi yang dipakai untuk mengetahui lama bus berhenti di masing-masing pemberhentian? Ya, jadi kalau pakai A saja, hanya diketahui durasi berkendara. Nah, gitu ya. Pakai B saja hanya diketahui durasi perjalanan. Karena kita nggak tahu sebenarnya butuh waktu berapa lama untuk melaju X kilometer gitu ya, durasi perjalanan. Jadi harusnya diketahui dua-duanya. Nah, sehingga jawabannya informasi A dan B ya. Jadi harus butuh dua-duanya. Misal jaraknya 100 kilo ya, berhenti 5 kali gitu. Nah, berhenti 5 kali kalau cuma tahunya itu perjalanannya yang ditempuh 2 jam, nah berhentinya itu lamanya berapa gitu kan nggak tahu ya. Tapi kalau kita tahu, oh berangkatnya dari jam 2 sampai jam 6, 4 jam. Padahal durasi berkendaranya 2 jam, berarti yang 2 jam ini berhenti, gitu kan. Berhenti misalkan berhenti 5 kali, berarti 2 jam dibagi 5. Nah, caranya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke soal geometri. Jika diketahui panjang AD itu ini sama dengan panjang BC, ya.
AD sama dengan BC. Maka panjang, berapakah besar sudut ini ya? Sorry. Sudut CAD. Nah, dari sini suatu segitiga itu kan total sudutnya 180 ya. Jadi kita bisa cari sudut BAC. BAC itu sama dengan 180 dikurangi 70 dikurangi 55. Hasilnya sama dengan 55. Nah, sudut BAC dengan ABC itu besarnya sama. Karena besarnya sama, berarti ini sama kaki ya, Kak ya. Sama kaki dia. Sehingga CB ya, sehingga CB itu sama dengan kok CB sih? BC aja ya. Kita nulisnya sehingga besarnya panjangnya BC itu sama dengan panjangnya AC. Nah, tadi kan BC sama dengan AD kan? Nah, berarti ini sama juga panjangnya dengan AD. Sehingga segitiga CAD atau ADC ini, ACD ini juga sama kaki. Berarti sudut yang di sini juga 40 ya kan, kakinya itu AD sama AC. Nah, berarti sudut CAD sama dengan 180 dikurangi 40 dan 40. Atau jawabannya 100. Nah, begini ya. Oke. Lanjut ke soal TBS, soal PDB. Bangun di atas memiliki keliling 54, panjang AD 12, panjang AB 5. Oke, 12, 5. Berapa panjang CD ya? Yang ditanya adalah panjang CD. Nah, di sini, sorry, ini abaikan tanda ini ya, Kak ya. Ini salah ini. Sebentar. Abaikan yang tanda ini. Nah, salah. Harusnya itu tandanya itu, ini saya gambarnya salah maksudnya. Harusnya kayak gini. Ini sama dengan ini gitu lah. Jadi ini juga 12 ya, ini 5. Yang namanya keliling itu yang pinggir-pinggir ya, Kak ya. Oke. Jadi di sini 5 ditambah 12 ditambah 12. Misalkan di sini itu X, di sini itu Y ya. 5 tambah 12 tambah 12 tambah X tambah Y tambah X tambah Y sama dengan 54. Oke. 5 tambah 12 tambah 12 berarti 29 ya, Kak ya. Jadinya X plus Y itu sama dengan 54 dikurangi 29 atau kita dapatkan hasilnya 25. Nah, kita kan mau cari CD kan atau Y-nya ini kan. Nah, Y kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat ditambah sisi tegaknya 5 kuadrat. Pitagoras ya. Berarti Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke. Y kuadrat X kuadrat itu kan sama dengan Y plus X dikali Y min X. 5 kuadrat 25. Nah, begitu ya. Kemudian setelah itu kita peroleh bahwa tadi itu X plus Y sama dengan 25 ya. Berarti ini 25 dikali Y min X sama dengan 25. Jadi Y min X-nya kita peroleh 1. Pertanyaannya kan Y-nya berapa kan? Nah, pakai persamaan. Y plus X sama dengan 25. Y min X sama dengan 1. Kita tambahkan. X-nya habis ya. Kemudian 2Y sama dengan 26, sehingga Y-nya sama dengan 13. Nah, dapatnya 13. Oke. Lanjut. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, kita lihat dulu opsi jawabannya.
dia pakai S ya, bukan pakai jari-jari, pakai S. S itu sisi ya. Jadi panjang ini sampai sini itu S. Di mana S itu sama dengan diameter ya. Nah, karena S sama dengan diameter, berarti jari-jarinya sama dengan setengah S. Oke. Jadi, luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, begini ya, luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas perseginya jelas S kuadrat, luas lingkarannya pi R kuadrat. R-nya kan setengah S ya, Kak ya, berarti S kuadrat min pi kali setengah, jangan lupa setengahnya ikut dikuadratkan ya. Sebentar, saya salah nulisnya. Nah, jadinya S kuadrat min pi S kuadrat per 4. Jawabannya yang B ya. Oke. Ini ya. Nah, berikutnya kita ke analitik ya, Kak ya. Oke, nanti waktunya saya tambah deh, nggak apa-apa. Yang penting kita bahasnya selesai ya. Ini kurang 3 soal aja kok. Setelah itu kita tanya jawab. 3 buah karpet akan diberi warna menggunakan benang dengan warna hijau, abu-abu, merah muda, biru, putih, dan kuning. Dari pilihan warna tersebut hanya akan digunakan tepat 5 warna pada 3 buah karpet. Setiap warna yang digunakan hanya digunakan pada satu karpet saja, dan setiap karpet bisa terdiri satu warna saja atau kombinasi dari beberapa warna. Kondisi lain yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pada karpet yang menggunakan warna putih harus digunakan 2 warna lain pada karpet tersebut. Jadi kalau pakai warna putih harus ada 2 warna lain ya, misalkan biru sama apa gitu, putih biru sama kuning misalkan. Pada karpet yang menggunakan warna abu-abu, warna merah muda juga harus digunakan pada karpet tersebut. Warna hijau dan warna biru tidak boleh digunakan di karpet yang sama. Warna merah muda dan warna biru tidak boleh digunakan di karpet yang sama. Warna merah muda dan warna kuning tidak boleh digunakan di karpet yang sama. Jika salah satu karpet hanya memiliki warna kuning saja, maka di bawah ini yang mungkin benar kecuali. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau karpetnya yang pertama warna kuning aja, misalnya yang kedua kita bisa abu-abu, kemudian merah muda gitu ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kalau kita pakai warna putih berarti harus gabung biru sama hijau. Padahal biru sama hijau nggak bisa gabung kan. Nah, berarti kalau mau pakai putih, putihnya taruh di karpet 2. Sehingga karpet 3 pakai hijau saja. Ini kemungkinan pertama ya, jadi kemungkinannya banyak. Oke, kemungkinannya ada banyak. Nah, kemudian kalau kita mau pakai komposisi 1 dan 2 apa kayak nomor 1 dan nomor 2-nya sama, terus ini kita ganti biru. Boleh kan? Ya kan? Harus ada 5 ya, jadi harus ada 5 warna di 3 karpet. Oke, ini kemungkinan kedua. Kemudian merah muda itu nggak boleh ketemu biru, tapi kalau ketemu hijau boleh ya, Kak ya? Hijau. Nah, jadinya di sini biru. Oke. Nah, ini kemungkinan yang bisa digunakan ya. Warnanya pas 5 kan? Nah, kalau yang pertama tadi dia nggak pakai biru. Kalau yang kemungkinan kedua dia nggak pakai hijau. Kalau kemungkinan yang ketiga dia nggak pakai putih, gitu ya. Oke. Nah, terdapat tepat satu karpet yang hanya memiliki satu warna saja. Enggak ya. Karpet yang memiliki warna satu saja itu ada bisa kuning hijau, atau kuning sama biru, atau kuning sama biru juga, tapi yang komposisinya enggak pakai putih, yang karpet kedua gitu kan. Jadi yang A ini salah ya. Nah, karena sudah tahu kalau A itu salah berarti jawabannya A, Kak. Udah, langsung. Kalau cek yang lain, salah satu karpet hanya memiliki warna hijau saja. Ini kan bisa iya, bisa tidak kan? Ya, terus di sini ya.
bisa iya atau tidak. Kan bisa aja kan kita pakai warna hijau saja atau kita nggak pakai warna hijau gitu kan. Nah, kemudian warna biru tidak digunakan di ketiga karpet. Ini juga bisa iya, bisa tidak. Warna hijau dan abu-abu digunakan di karpet yang sama. Warna hijau sama abu-abu digunakan di karpet yang sama. Ada hijau sama abu-abu, ada ya. Nah, ini bisa iya, bisa tidak ya, komposisi ketiga. Warna merah muda dan putih digunakan di karpet yang sama. Ini bisa iya, bisa tidak juga, ya kan? Nah, tapi kalau yang A jelas salah karena harus ada dua karpet dengan warnanya satu saja. Maksudnya itu pakai kuning saja sama hijau saja gitu ya. Berikutnya kita ke soal soal PDP. Nah, ini harus buat kerangkanya dulu. Pak Roni menata beberapa guci dan pot yang akan ia jual ke dalam satu etalase yang memiliki 3 kolom dan 3 baris. Kita buat dulu ya kolom dan barisnya. 3 kolom, 3 baris. Nah, begini ya. Oke. Kemudian pada rak kanan atas, Pak Roni meletakkan guci dengan motif bunga. Terus guci motif bunga. Oke, sudah. Dan tepat di sebelah kirinya pot tembikar polos. Pot tembikar polos. Oke. Di antara pot tembikar bergambar bunga dengan pot tembikar berukiran daun, terdapat pot terbuat dari batu. Mungkin seperti ini ya. Di baris kedua mungkin ya, pot tembikar. Di antara pot tembikar bunga, kita coba letakkan begini dulu. Dengan pot tembikar daun, terdapat pot terbuat dari batu. Nah, di atas guci bermotif naga terdapat guci putih polos. Sementara pot keramik berwarna hitam diletakkan sebaris dengan pot keramik berwarna kuning yang berada di bawah pot tembikar berukiran daun. Oke, di sini yang pot keramik berwarna kuning itu berada di bawah tembikar daun ya. Jadi ini pot keramik kuning. Nah, kemungkinan seperti ini. Pot keramik kuning, kemudian mana tadi? Di antara pot tembikar bergambar bunga sudah. Di atas guci bermotif naga terdapat guci putih polos. Mungkin guci putih polosnya di sini ya. Guci putih polos. Nah, ini guci motif naga. Guci motif naga. Kok jadi guci? Nah, oke. Terus tadi apa yang kurang? Pot keramik berwarna hitam. Berarti di sini pot keramik. Nah, kemungkinan susunannya seperti ini ya, Kak ya. Oke. Selanjutnya, ya benar. Selanjutnya ada yang ditukar nih. Pak Roni menukar pot batu yang berat dengan pot keramik berwarna hitam. Pot batu yang berat ditukar dengan keramik berwarna. Yang saya lingkari dengan warna yang sama itu ditukar ya. Ini posisi awalnya. Kemudian guci motif naga ditukar dengan pot tembikar polos. Guci motif naga ditukar dengan tembikar polos. Pot tembikar polos. Maka pot tembikar bergambar bunga kini berada di bawah guci putih polos ya, atau di atas pot tembikar polos. Nah, jadi jawabannya di atas pot tembikar polos. Karena udah nemu jawabannya, berarti susunan kita sudah benar ya. Gitu. Oke, lanjut kita ke berikutnya.
5 orang siswa KLMNO. Dia bilang 5 orang siswa, Kak. Tapi di jawabannya ada 6. Jadi nggak semua soal ujian itu sempurna ya. Kadang-kadang ada soal ujian itu salah soalnya. Ada yang tipu, ada yang salah ketik, dan sebagainya. Kayak ini, dia bilang 5 orang siswa, tapi jawabannya semuanya ada 6 orang siswa. Oke, ini kita anggap 6 ya, berarti kita tambahi P, karena semuanya ada P-nya nih jawabannya. 6 orang siswa KLMNO dan P berpasangan di 3 kelas. Di ruang 1, K berpasangan dengan M. Sedangkan O dan N di ruangan 2. Oke, 1 itu K, M. Kemudian yang 2 itu N sama O. Sisanya di ruangan 3. Berarti ruangan 3 itu N sama P gitu ya. 1 orang di ruangan 1 dan 3 berpindah ke ruangan lain. 2 orang di ruangan 2 berpindah ke ruangan lain. Siswa yang ada di ruang 1, 2, dan 3 secara berurutan. Nah, berarti N sama O ini pindah ke ruangan lain, Kak. Karena N sama O pindah ke ruang lain, nggak mungkin di ruangan 2 itu ada N, ada O. Jadi ini ada UN, salah ya. Ini ada O, salah. Ada UN lagi, salah. Ada N-nya, salah. Nah, jadi jawabannya yang A. Udah nggak usah susah-susah, kita bisa pakai eliminasi jawabannya, kita hilangkan jawaban yang jelas. Oke, nah ini pembahasan materi untuk contoh-contoh soal TPA Bappenas, TBS LPDP maupun SIMAUI. Nah, kalau kakak mau belajar lebih lanjut bisa hubungi admin ya, bisa ambil les privat atau semi privat mungkin sama temennya biar biar lebih ekonomis harganya. Berbanyak juga bisa ya nanti mau buka kelas. Nah, sekarang saya buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan bisa langsung on mic, bisa boleh atau langsung ditulis di chat ya, Kak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Kak? Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin tanya-tanya seputar tes LPDP boleh. Oke. Oh, SS. Jangan di SS. Saya kasih coretannya nanti ya. Nanti saya minta admin untuk kirim ke grup ya, biar biar nggak usah di SS satu-satu. Jadi kakak bisa dapat coretannya atau pembahasannya. Gitu ya, biar lebih mudah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mungkin seputar tes Bappenas atau tes LPDP. Sejauh ini tes yang pernah saya ikuti adalah TBS LPDP tentunya ya, karena saya alumni. Kemudian Bappenas saya sudah pernah 2 kali. Waktu itu mau lanjut S2 tahun 2018 masih offline. Terus 2021 atau 2022 ya kemarin ya. Lupa saya, 2022 kayaknya. 2022 saya juga tes Bappenas lagi ya, coba-coba. Jelasin waktunya tes TBS. Oh, waktunya. Waktunya ya kayak tes LPDP, kayak tes SIMAUI, kayak tes Bappenas gitu, Kak. Jadi pertama Kakak pasti tes verbal kan, tes maksudnya mengerjakan sub penawaran verbal. Durasinya 30 menit dengan 23 soal. Nah, ketika Kakak mulai, kan biasanya ada mulai gitu ya. Kalau di tes-tes itu kan ada klik mulai. Nah, itu udah waktunya udah berjalan selama 30 menit ke depan begitu. Oke. Seperti itu ya. Nanti waktunya habis ya udah nggak bisa ngisi lagi. Tapi kalau misalkan waktunya habis tapi belum disubmit gimana? Auto ke submit. Jadi jangan khawatir ya. Setahu saya auto ke submit. Cuma sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebisa mungkin sebelum waktunya habis sudah disubmit gitu ya. Cuma sejauh ini kalau misalkan waktunya habis tapi udah waktunya habis tapi belum disubmit, auto ke submit biasanya. Ini ada yang manggil saya Kak Jana. Apakah kenal saya sebelumnya? Oke. Nomor 1 persamaan EZ-nya kurang paham. Nomor 1 yang bagian mana? Ini dokter atau kakak ya? Oke. Nomor 1 yang si mau kah?
Yang si mau I ya? Oke. Nah, oh ya, yang ini ya. Ini pasti dokter ya? Oke, jadi yang ditanya, X min 1/X ya. Di sini gini, gini Kak, jadi yang pertama kita tahu di sini kan dia pakai persamaan kuadrat ya, ada kuadrat-kuadratnya. Kalau kita pecah masing-masing jelas nggak bisa. Pokoknya kalau ada persamaan kuadrat ya, ada yang kuadrat-kuadratnya, coba diingat persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kan ada 3 ya, ada yang A plus B, ada yang A min B dikuadratkan, ada A kuadrat min B kuadrat. Nah, yang diminta adalah X min 1/X. Nah, di sini kita ibaratkan A-nya itu X ya, A-nya itu X, kemudian B-nya itu 1/X. Nah, persamaannya kan A kuadrat, sebentar. A min B kita kuadratkan, nah, itu kan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB gitu ya. Nah, min 2AB. Gini kan, jadinya di mana A-nya itu X, B-nya 1/X. Udah tinggal dimasukkan aja. Berarti ini X kuadrat plus 1/X kuadrat min 2, A-nya itu kan tadi X, B-nya 1/X. Nah, begitu. 2 kali X dikali 1/X, nanti kan X-nya habis ya. X-nya habis gitu kan. Nah, X kuadrat plus 1/X tadi sama dengan A kuadrat plus 2 kan. Substitusi A kuadrat. Ini A yang berbeda ya, Kak, ya. Jadi A yang saya maksud dengan B ini A dari persamaan, sedangkan yang A kuadrat plus 2 ini A dari soal ya, sama-sama A. Harusnya saya pakai huruf lain aja ya, pakai PQ gitu mungkin ya. Nah, dikurangi 2. Saya ganti deh, pakai PQ aja ya. Oke, pakai PQ persamaannya. Biar tidak bingung, ini sama-sama A. Oke, jadi P min Q kalau kita kuadratkan, hasilnya P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ. Nah, kayak gini aja ya, ini P, ini Q. P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ. Nah, begini ya. Nah, sudah seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Ini tadi saya rekam ya, semoga kesimpan. Jadi nanti kalau kesimpan saya bagi rekamannya. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, Kak ya. Kalau tidak ada nanti saya akhiri. Ini udah lebih dari 1 jam ya. Oke, baik. Kayaknya udah nggak ada ya. Atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, nanti saya balas. Oke. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup ya. Baik, untuk hari ini cukup dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa chat di grup ya. Saya izin undur diri dulu. Saya close ya ini ya Kak ya. Sampai jumpa. Semoga tesnya lancar. Selamat malam.